Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami Simalaba Fish. Pada video kali ini izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscribernya Simalaba Fish. Pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Teman kita ini sudah melakukan budidaya ikan nila, belajar dari nol ya, teman-teman. Belajar dari nol, yang tadinya tidak tahu sama sekali, terus-menerus belajar sampai akhirnya paham, terutama cara mengendalikan dan mengelola air. Sampai akhirnya sekarang sudah mulai panen. Kendalanya adalah di daerah teman kita ini harga ikan nila itu rendah atau tidak sebanding lah kalau dibandingkan dengan di daerah Banten. Di Banten itu harga nilainya itu harga ecerannya untuk kota Serang sendiri itu bisa 35.000 sampai 40.000. Nah, di daerah teman kita ini nggak nyampe segitu, teman-teman semuanya. Harganya itu hanya 25 ribuan saja. Tapi walaupun dengan harga relatif rendah, di daerah teman kita ini peminat ikan nila atau pengkonsumsi ikan nila itu cukup tinggi. Jadi sebenarnya cukup menjanjikan, teman-teman semuanya. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Kami juga ingin sharing ya terkait dengan market atau pemasaran ini. Pada saat teman-teman memulai suatu budidaya ikan konsumsi ya, kita di dalam hal ini nggak hanya berbicara ikan nila, tapi secara global yaitu ikan konsumsi. Sebaiknya sebelum kita memulai sesuatu itu, kita juga harus memperhatikan market di daerah tersebut. Kemudian ada minatnya, misalkan kalau di daerah Lampung Barat ya, itu ikan nila itu harganya memang jatuh ya. Harganya itu hanya berkisar sekitar 25.000 ya per kilonya. Kalau kita hitung-hitungan pakan, teman-teman semuanya, itu kalau misalkan kita high profit aja dicontohkan ya, per 30 atau per satu karung, karena satu karung itu kan 30 kg, teman-teman. Kalau kita hitung-hitung dengan harga 378.000 itu hampir 12.000 per kilonya. Kalau kita jual dengan harga 25.000, hitung-hitung saja ya. 25.000 ke 12.000 itu sebenarnya masih keluar ya dengan FCR segitu. Artinya kalau memang di daerah tersebut harga pasaran ikannya misalkan 25.000 ya, berarti masih dapat 13.000 ya teman-teman. 13.000 itu asumsi kita jualnya eceran. Kalau misalkan kita jualnya ke penampung, yaitu berkisar harganya itu ya mungkin sekitar 22.000 ya teman-teman. 20.000, 21.000, 22.000 saja. Itu artinya kita masih dapat untung 10.000 per kilonya dengan target FCR kita itu 1 ya. Jadi kalau misalkan menghabiskan 1 ton pelet, kita mesti mendapatkan ikan 1 ton. Itu masih bisa keluar teman-teman. Dengan untung 10.000 ya, itu masih bisa keluar. Kecuali di daerah teman-teman tersebut harganya di bawah itu. Misalnya hanya 18.000 ya, itu jelas nggak keluar. Keluar pun tipis sekali. Kalau dipotong biaya operasional dan lain-lain itu sudah habis sudah teman-teman semuanya. Perkiraan pelet itu dengan asumsi harga peletnya itu sekitar 11 sampai 12.000 per kilonya ya teman-teman. Jadi kalau kita beli karungan ya, dihitung-hitung itu sekitar 11 sampai 12.000 itu masih keluar teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi kita harus lihat market di situ. Maksudnya gini, masyarakat di daerah tersebut ikan nilainya laku nggak gitu loh. Atau mungkin ada jenis ikan-ikan lain, karena nggak bisa kita samakan ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan tinggal di daerah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kebenaran kami juga pernah ke sana. Itu masyarakat jarang yang mengkonsumsi ikan nila. Jadi mereka lebih sukanya patin. Ya, patin dan ikan-ikan sungai. Karena kebenaran di situ masyarakat tinggal di pinggiran sungai ya, rumah-rumahnya tuh di atas sungai. Jadi kalau teman-teman di situ budidaya ikan nila, mesti dipikirkan itu ada yang beli nggak? Gitu. Kita jangan ke harga dulu deh. Tapi kita pikirkan marketnya dulu. Kalau misalkan di sana masyarakat suka mengkonsumsinya patin, kenapa teman-teman nggak mempelajari patin? Seperti itu. Jadi di samping kita melihat market, kita juga lihat kebiasaan masyarakat setempat. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, yang namanya setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Seperti yang kami maksudkan tadi di daerah Kabupaten Lampung Barat, kebetulan kami juga pernah ke sana ya teman-teman. Ada lokasi juga perikanan di situ, cuman masih mentah, masih belum dikelola.
Nah, di situ ikan nila sangat potensial. Masyarakat di situ pengkonsumsi ikan nila, ikan mas, kemudian patin. Tapi ketika kita budidaya ikan bawal, di sana nggak akan jalan. Karena di masyarakat tuh nggak terlalu hobi mengkonsumsi. Terkait lagi dengan kebiasaan ya. Kebiasaan masyarakat. Cuman kendalanya di sana harga berbeda sekali dengan di Banten. Kalau di Banten itu, apalagi saat lebaran seperti ini, harga ikan nila itu mencapai 40.000 teman-teman. Kami kemarin sempat panen ya, nggak banyak. Itu hanya hitungan beberapa hari aja udah habis. Padahal itu kita jualnya nggak ke pengepul, kita jual eceran. Dengan harga 35.000 per kilogramnya. Dan setelah habis, kita belum sempat panen lagi, banyak yang nanya, banyak yang datang. Dijual harga 40.000 pun laku, khususnya Kota Serang, Banten. Itu harga 40.000 pun laku ya. Tapi masalahnya kita belum panen gitu. Nah itu. Jadi untuk di Banten sendiri, ikan nila, terutama untuk ikan jenis nila merah, insya Allah di sini konsumsi masih tinggi. Nah kembali, di daerah teman-teman tuh kira-kira apa tuh? Disesuaikan gitu. Misalkan di daerah Sumatera Barat, masyarakat hobi mengkonsumsinya ikan mas. Kenapa nggak teman-teman coba ikan mas aja? Pelajari ikan mas secara detail. Walaupun sebenarnya yang namanya ikan konsumsi itu beda-beda tipis aja teman-teman. Jadi yang teman-teman pelajari dalam metode budidaya ikan nila dengan sistem bioflok itu pengelolaan air sebenarnya yang paling penting teman-teman pelajari. Setelah teman-teman menguasai bagaimana mengelola air, maka barulah teman-teman fokus ke budidaya ikannya. Misalkan ikan nila, ikan mas. Itu apabila teman-teman sudah paham satu jenis ikan, misalkan sudah paham jenis ikan mas saja, saya pikir untuk ikan-ikan jenis lain itu tinggal adaptasi aja, tidak akan terlalu beda. Karena karakter ikan air tawar atau ikan konsumsi air tawar itu beda-beda tipis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah menguasai ilmu satu aja, insya Allah nanti transfer ke jenis ikan yang lainnya itu nggak akan jauh berbeda ya. Jadi teman-teman harus melihat kondisi di lingkungan masyarakat teman-teman. Oh, misalkan di lingkungan teman-teman itu memang sudah pengkonsumsi ikan nila, teman-teman tidak usah ragu-ragu, budidaya saja. Untuk market itu jangan teman-teman dibikin stres gitu, dibikin stres karena sebenarnya market itu akan berjalan dengan sendirinya ya. Kalau misalkan di situ masyarakat pengkonsumsi ikan nila, saya yakin bahwa harga juga akan tinggi. Tidak ada ceritanya suatu produk atau suatu bahan pokok dicari oleh banyak orang, dikonsumsi oleh banyak orang, harganya akan rendah tuh nggak ada ceritanya. Itu bertentangan dengan prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonominya bahwa semakin dicari suatu produk, maka harga akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila produk tersebut tidak dibutuhkan, maka harga akan semakin rendah. Tapi kembali lagi, misalkan kami contohkan di Kabupaten Lampung Barat tadi, di sana pengkonsumsi ikan nila, tapi harganya itu kisaran antara 25.000 ya teman-teman di situ. Karena di sana itu banyak tambak-tambak konvensional, bahkan ikan nila itu masih bisa ditemukan di sungai teman-teman. Itu masih di sungai. Nah itu yang menyebabkan harga ikan nila itu banyak dikonsumsi, tapi harganya tidak sefantastis yang ada di Banten, jadi 25.000. Tapi hitung-hitungan kami 25.000 itu sebenarnya dengan harga pelet 378.000 atau 371.000 per karungnya teman-teman. Kalau di daerah Pandeglang tuh 361.000 per kilonya, itu kita hitung-hitung tuh sekitar 11.500. Itu juga masih keluar. Modal 11.500 menjual ikan 25.000 itu masih keluar teman-teman. Jadi itu sudah termasuk kita hitung listrik, biaya lain-lain, operasional dan segala macam masih keluar teman-teman. Tetap semangat untuk memulai budidaya, tetap semangat kita untuk terus belajar teman-teman, mulai dari segala kecil. Market tetap harus kita pelajari, tapi jangan dibikin pusing karena market itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang paling kita fokus adalah menghasilkan produk. Itu yang paling utama. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.